of you. Sekali lagi selamat pagi untuk kita Thank semua. you so much for being present this morning. It is an honor to be invited back again to speak with you, to share another message from the Word of God. Depan Anda semua. And I take it I have a new interpreter tonight. Is that correct? Saya mempunyai interpreter yang baru hari ini. Yes, that correct? All right, wonderful. And I have probably more material than I may be able to get through this morning. However, if we get to a point where I'm, just taking too much time, you can give me a signal. I will whiz by a lot of information and head to a conclusion, and then we will wrap up in what you would consider to be a reasonable time. Let me Okay, sorry. Oke, saya membawa banyak sekali material pada pagi hari ini. Itu sebabnya kalau saya berbicara terlalu panjang, Anda bisa memberikan saya signal sehingga saya akan berhenti dan saya akan merangkum semua pembicaraan saya. Terima kasih. Okay, and let's see if I will be able to share my screen so that I can pull up the presentation. So without any further ado, we will begin. Sebelumnya saya akan cek screen saya supaya kita bisa segera memulai tanpa menunda lagi. Okay, so our topic tonight is, where is the New Jerusalem? Incorporated. Pagi ini atau malam ini adalah di manakah Yerusalem baru? Incorporated in that topic will also be, what is the New Jerusalem? So it's sort of a combination of both, and it will be reasonably comprehensive. Dan bagian lain dari topik saya pada malam atau pagi hari ini adalah apakah itu Yerusalem baru, dan topik ini akan saling kait-mengait. All right, here's what you will learn tonight, hopefully. Ini adalah yang akan kita pelajari pagi hari ini. God's temple is the New Jerusalem. Yerusalem baru. It is sacred space. Itu adalah tempat yang kudus. It is also personal and divine. Itu adalah satu tempat yang pribadi dan sangat godly, sangat berhubungan dengan Tuhan. In the beginning, we will see it confined to a geographic location, but ultimately it will become non-geocentric and universal. Ya, kita juga akan melihat peta, tapi memastikan bahwa ini juga akan bersifat universal dan geocentric. And it is a relationship with his people. Adalah merupakan suatu hubungan dengan umatnya. One area of focus is going to be the presence of God. Fokus kita adalah kehadiran Allah. And to demonstrate the presence of God, we will look at the Edenic paradise that we have in Genesis. Untuk mengetahui kehadiran Allah ini, kita akan belajar mengenai surga di Taman Eden. The presence in the desert wilderness. Dan kita juga akan mempelajari padang belantara. Also in the blessed land of Canaan. Dan juga kita akan mempelajari tanah Kanaan yang diberkati. We'll also see the presence in pagan countries. Juga mempelajari hadirat Allah di dalam negara-negara yang tidak mengenal Tuhan. We will see the presence of God in Jesus, embodied in Jesus in the flesh. Kita mempelajari kehadiran Tuhan melalui kehadiran Tuhan Yesus dalam bentuknya secara fisik. Also in Jesus in the spirit. Tuhan Yesus dalam roh.
and finally in the church. dan gereja Tuhan. Now, let's notice God's presence in Edenic paradise. Yang pertama, mari kita melihat kehadiran Allah di dalam Taman Eden. The first temple we encounter in the Bible is the Garden of Eden. Bait Allah yang pertama yang kita temukan di dalam Alkitab adalah Taman Eden. We have within the garden the tree of life or the Dan- arboreal lampstand. Kita mempelajari ada pohon kehidupan. You also find there the two cherubim guarding access to the tree of life. Dan ada dua malaikat Tuhan yang menjaga jalan menuju pohon kehidupan. The seventh day in which God rested is a temporal sanctuary. Hari ketujuh di mana Allah beristirahat merupakan satu sanctuary, satu pengudusan yang sementara. And so it represents God's rest in time. Yang mewakili satu perhentian di dalam Tuhan, waktunya Tuhan. We have the first source of water flowing from its rivers, flowing from Eden. Dan kita memiliki satu air yang berlimpah-limpah yang mengalir dari setiap sungai di Bait Allah, di Taman Eden. You will also notice there were precious stones and metals found in it. Juga permata batu-batu berharga yang ada di sekitar permata. And it is regarded as a cosmic mountain. Dan itu dihubungkan dengan gunung yang cosmic. Adam was the first priest, or Adam merupakan imam yang pertama. he was given a charge to tend and keep the garden. Adam diberikan perintah untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Those are not necessarily agricultural concepts, but they're concepts of his priestly duties. Itu merupakan merupakan bagian atau konsep dari keimaman yang dimiliki oleh Adam. He also ruled over the creation, indicated by his naming all the animals, etc. Adam juga diberikan perintah untuk memiliki kuasa atas seluruh ciptaan Tuhan, dalam hal ini binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. And of course, God had already told him to have dominion over the earth. And so he was a world ruler. Dan Tuhan juga memberikan dia dominion atau kuasa untuk menguasai bumi juga. Jadi dikatakan Adam adalah penguasa bumi. Philo and Josephus describe the high priestly robe as descriptive of the world, indicating that the high priest was a world ruler. And so even from his garments, it typified that he was ruler of the world. Philo dan Josephus mendescribe atau memberikan satu penjelasan mengenai jubah keimaman yang dikenakan oleh Adam itu sendiri merupakan sudah menceritakan bahwa Adam itu adalah suatu penguasa dunia. Memberikan satu tekanan bahwa Adam diberikan jubah untuk menguasai dunia, jubah keimaman. Also, you will notice that the garden faced the east, which was Dan also true of the ini temple of God. Timur, menghadap ke timur, Taman Eden ini. And the outer court represented the land outside of the garden. Taman yang luar ini mewakili taman di luar Taman Eden. Bagian luar. Now, we mentioned that we had a cosmic mountain. Tadi kita bicara mengenai gunung yang cosmic. And so when God
rebuked the prince of Tyre, he told him, "You were in Eden, the garden of God." Dan ketika Tuhan bicara, dikatakan bahwa engkau ada di Eden, taman Allah. And he mentioned all of the precious stones that were the covering. Dan dikatakan juga semua permata-permata berharga merupakan perhiasan yang dikenakan oleh Lucifer. And referring to him as the anointed cherub who covers, saying, "I established you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones." Dikatakan bahwa engkau adalah malaikat yang diurapi, yang aku menciptakan engkau adalah gunung kudusnya Tuhan, engkau akan berjalan ke depan dan ke belakang di tengah-tengah batu-batuan yang menyala-nyala. Mari kita mungkin membuka ya di Ezekiel 28. Now let's notice God's presence in the wilderness. Mari kita buka hadirat Tuhan di padang belantara. When he appeared to Moses in the burning bush, that was also considered the mountain of God. Tuhan juga hadir di tengah-tengah Musa, di tengah perhatian yang menyala-nyala, dan itu adalah juga kehadirat Allah. And so with God's presence there, he tells him in verse 5 of Exodus chapter 3, "Do not draw near this place, take off your sandals off your feet, or take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground." Dan Allah berfirman kepada Musa di Keluaran 3 ayat 1-5 bahwa tempat yang engkau hampiri adalah tempat yang kudus, tanggalkanlah kasutmu. And so God says, "I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians." That is, to deliver Israel out of the hand of the Egyptians. Tuhan berkata bahwa aku telah turun untuk menyelamatkanmu dari tengah-tengah orang Mesir dan untuk membawamu ke tanah yang baik, ke tanah yang luar biasa, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. All right, then we have God's presence in the wilderness in Sinai, where the Lord came down upon Mount Sinai. Firman Tuhan mengenai hadirat Allah di padang belantara di Sinai, di Gunung Sinai, di dalam Keluaran 19 ayat 20. Once again, it was a cosmic mountain, a mountain temple. Sekali lagi ini adalah gunung kosmik, gunung bait Allah. Di dalam Keluaran 19 ayat 20, mungkin kita bisa baca bersama-sama. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. All right, and then next we find God's presence in the wilderness as they are journeying between Egypt and Canaan, when we encounter the presence of God. Dan berikutnya kita akan mempelajari hadirat Allah ketika dalam perjalanan bangsa Israel antara gunung Sinai menuju between Eden and what? Between Egypt and Canaan. Antara Mesir dengan tanah Kanaan di dalam Keluaran 33 ayat 13 sampai 16. Keluaran 33. And so after Israel had sinned with the golden calf, God was going to destroy the nation, raise up a new nation. Moses intercedes on their behalf, and then God promises that his presence will go with them. Dan sesudah Tuhan berjanji akan memberikan penghukuman kepada bangsa-bangsa, dan kemudian Musa memohon kepada Tuhan supaya hadiratnya boleh memimpin Musa.
And Moses responds, if your presence does not with us, do not bring us up from here. Dan Moses kemudian berespons kepada Tuhan, kalau hadirat Tuhan tidak memimpin kami, kami tidak akan beranjak dari tempat ini. This is very important because through all of these different times and places, what we're seeing is that God is not bound to a geophysical place in his presence as far as the temple is concerned. Dalam hal ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa Allah tidak terikat kepada tempat untuk menyatakan kehadirannya. And so next we encounter God in Canaan near Jericho. Dan yang berikutnya, kehadiran Allah di tanah Kanaan dekat kota Jericho. And he tells Joshua to take off his sandals from his feet. Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. Dan Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menanggalkan kakinya karena tempat yang diinjaknya adalah tempat yang kudus. So we should be getting the idea that wherever the presence of God is, that's where his holy place is. Kita harus belajar menangkap idenya bahwa dimanapun Allah berada, disitulah tempat yang kudus. Now we'll see God's presence in the tabernacle. Sekarang kita akan melihat hadirat Allah di bait kudusnya, di tabernacle. And so he commanded Moses to speak to the children of Israel and to have them make him a sanctuary, make me a sanctuary, that I may dwell among them. Dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan satu tempat yang kudus supaya Allah bisa hadir di tengah-tengah mereka. And of course, as they moved about in the wilderness, they would pitch the tabernacle, stay in a place, and then, of course, take it down, move to another place. Once again, you see the mobility of the presence of God. Dan sebenarnya sementara ketika Israel ada di dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, tanah Kanaan, kita tahu bahwa hadirat Allah ada di dalam tabernakel dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. And then once they enter the land of Canaan, Solomon builds a temple. Dan ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, maka Raja Salomo membangun bait Allah. We have this permanent physical structure where God's presence dwelt. Dan kita memiliki struktur yang permanen dari bait Allah yang dibangun. And so he says, when the priest came out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord, so that the priest could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house. Sehingga ketika para imam hadir di bait Allah, para imam itu tidak tahan terhadap kemuliaan Allah yang hadir, yang memenuhi bait Allahnya, yang memenuhi bait kudusnya. Then Solomon spoke, the Lord said he would dwell in the dark cloud. Dan Raja Salomo berkata bahwa Allah itu hadir di tempatnya, di tempat apa? In the cloud, di tempat di awan-awan. Sorry. And thus I have surely built you an exalted house and a place for you to dwell forever. Dan aku akan I have surely built you. Aku sudah membangun untukmu satu rumah di mana tuh engkau akan tinggal untuk selamanya. Now we see that God's presence dwells among the pagan nations. Dan kita sekarang akan melihat kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan, bangsa kafir. After Israel had committed abominations in the temple, God chose to move away from the temple.
ketika bangsa Israel sudah membuat satu hal yang tidak kudus, yang menduakan Allah, maka Tuhan menyuruh mereka untuk keluar dari bait Allah. And so the glory of God of Israel had gone up from the cherub where it had been to the threshold of the temple. So it goes to the door as if he's going to exit from the temple. Kita akan buka tadi dalam, boleh di dalam Ezekiel, Can Right, you? so Yahweh's glory goes up from the cherub to the door of the temple. He's on his way out. Oke, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub di tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Dia memanggil orang yang berpakaian dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Excellent. In chapter 10 and verse 18, it says, "Then the glory of the Lord departed from the temple." Dan pasal 10 dikatakan, kemuliaan Allah sudah diangkat dari bait Allah. However, because of the abominations of Israel, the remnant of Israel was carried into captivity among the nations. Dan karena kesalahan dari bangsa Israel yang menyembah Allah yang lain, maka sisa-sisa bangsa Israel itu mereka ditangkap ke pembuangan. And God said, "Although I have cast them far off among the Gentiles, and although I have scattered them among the countries, yet I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone." Dan Allah berfirman di dalam kitab Yehezkiel 11 ayat 16, sekalipun aku telah membuang mereka dari antara orang-orang bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun aku sudah membuat mereka terserak di antara bangsa-bangsa, tetapi aku akan membuat bagi mereka aku akan menjadi satu tempat yang kudus di negara-negara di mana mereka telah dibuang. So we get a glimpse of God himself saying, "I will be the temple." Dan firman Tuhan berkata, aku akan menjadi bait kudus. Then we encounter God's presence in a person. Dan kita akan belajar hadirat Allah dalam hidup seseorang. Very familiar scripture, John 1, verses 1 through 3. Dan ayat yang sangat familiar bagi kita semua dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. In the beginning was the word, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. All right, he was in the beginning with God, and all things were made through him. Without him, nothing was made that was made. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. And the word became flesh and dwelt among us. Dan firman Allah telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. The word dwelt is from skeneo, and it means to tent, to camp, to reside. It's a covering of protection. So Jesus was the embodiment of the tabernacle in his physical presence on earth. Kata tinggal di dalam bahasa aslinya, skeneo adalah berarti untuk berkemah, untuk tinggal, satu proteksi, satu perlindungan. Jadi Tuhan Yesus adalah merupakan bait Allah yang tinggal di dalam dagingnya. The next thing we will talk about is Jerusalem as the holy mountain. Kita bicara mengenai Yerusalem sebagai gunung yang kudus.
In Daniel 9 and verse 16, O Lord, according to all your righteousness, I pray, let your anger and your fury be turned away from your city, Jerusalem, your holy mountain. So now we see. Di dalam Daniel 9 ayat 16 dikatakan, Daniel berdoa, Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu, hamba berdoa biarlah murkamu, amarahmu boleh berlalu dari kota kudus-Mu Yerusalem, karena dosa-dosa kami dan karena dosa-dosa dari nenek moyang kami. Yerusalem dan orang-orang-Mu merupakan satu hal yang Jerusalem and your people are a reproach to all those around us. Merupakan sesuatu hal yang telah melanggar orang-orang kesalahan dari dosa-dosa nenek moyang kami. So he clearly tells us that the city of Jerusalem is the holy mountain. Dan dari ayat ini dikatakan dengan jelas sekali bahwa Yerusalem itu adalah kota yang kudus. Then we notice that God's presence will move from Jerusalem, from the local city. Allah kemudian meninggalkan Yerusalem. In John 4, 20 through 21, he said, our fathers, this is the woman at Samaria. She says, our fathers worshiped on this mountain. That is Mount Gerizim. And she's focused on the physical place. Ya, dan kemudian Yesus berkata bahwa melalui perempuan Samaria itu pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria itu, di mana perempuan Samaria itu berkata bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang yang menyembah. And she said to Jesus that you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa Yerusalem adalah tempat di mana orang itu harus menyembah. This is why many people today believe that there will be a temple, a messianic temple, built in the land of Israel, the modern state of Israel or Palestine, in fulfillment of Bible prophecy. Itulah sebabnya banyak orang percaya hari-hari ini bahwa akan dibangun di tanah Israel satu bait Allah yang mesianik untuk menggenapi firman Allah ini. Jesus corrects her and says to her, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Dan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, mengoreksi perempuan Samaria itu, hai perempuan, percayalah bahwa saatnya akan tiba bahwa engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. So we should not be looking for a physical, geographical, or geocentric place for the temple of God. Jadi kita tidak harus mencari satu tempat tertentu secara geografis untuk mencari tempat menyembah Allah. Now, we have prophecies of the messianic New Jerusalem. Kita melihat di sini ada nubuatan tentang kota Yerusalem yang mesianik. Isaiah prophesied in Isaiah 2 and verse 2, it will come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house will be established on the top of the mountains and exalted above the hills, and all nations will flow to it. Di dalam Yesaya 2 ayat 2 dinubuatkan bahwa waktunya akan tiba bahwa gunung Allah akan dibangun di atas puncak gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. And many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we will walk in his paths. Tuhan ke rumah Allah Yakub supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya.
supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Ya, dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan tentang Yerusalem. Daniel also speaks of the mountain of the Lord as the kingdom of God, the house not made with hands. Daniel juga mengatakan tentang gunung, the mountain, gunung Allah itu bukan bicara mengenai satu tempat. He says it was a stone cut out of the mountain without hands, and this stone would strike the image and become a great mountain, and it filled the whole earth. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus ditemukannya juga besi, tanah liat, tembaga perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. So remember in Exodus when God told them to make a sanctuary that he would dwell among them, and we saw where Solomon built a house in Jerusalem. Now God says there will be a temple that will fill the whole earth. Sorry. Not made with hands. Should I repeat? Sorry, can you repeat? Yes. Misfocus. One more time. Okay, not a problem. When we looked at the Exodus, we saw where God commanded Moses to build a sanctuary in order that he could dwell among them. Okay. And then later, Solomon, after they entered the land, built a house for God. However, the New Jerusalem will be constructed without the hands of man. It's a house not made with hands, and it is going to fill the whole earth. Oke, di dalam kitab Keluaran dikatakan perintah Tuhan untuk membangun bait Allah, dan Salomon kemudian sudah memenuhi waktunya ketika Salomon membangun bait Allah itu dibuktikan dengan satu bangunan yang dengan konstruksi yang permanen, tetapi Tuhan berkata bahwa akan ada waktunya bahwa Yerusalem baru ini akan turun, ini akan memenuhi seluruh bumi. So once again, Daniel says, your city, Jerusalem, your holy mountain. I just want to reiterate the fact that Jerusalem, the city of Jerusalem, is the holy mountain. And we will see that both from the natural, but we'll also see it to be true in the realm of the spiritual. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daniel bahwa Yerusalem adalah kota yang kudus, kita akan mempelajarinya bukan cuma secara natural, tapi juga secara roh. Now let's look at the temple as the people of God in prophecy. Dan kita akan melihat bait Allah di dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai 11 mengenai orang-orang yang dinubuatkan. So Isaiah says, O Zion, you who bring good tidings, get up into the high mountain, O Jerusalem. You who bring good tidings, lift up your voice with strength, lift it up, be not afraid. Say to the cities of Judah, behold your God. Ya, boleh dibukakan terjemahan bahasa Indonesianya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi itu. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. And so this temple, this city of Jerusalem is associated with the coming of the Lord. Jadi bait Allah Yerusalem ini dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Behold, the Lord God shall come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him.
lihat itu tangan Allah, ia datang dengan kekuatannya dan tangannya, ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Also in Isaiah 62, verses 10 through 12, Juga di dalam Yesaya 62 ayat 10 sampai 12 dikatakan, all right, he says, go through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, take out the stones, lift up a banner for the people. So he's preparing the way. ya, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan. Sorry, ini ada tiba-tiba ada message. Sorry. Oke, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Indeed, the Lord has proclaimed to the end of the world, say to the daughter of Zion, surely your salvation is coming. Behold, his reward is with him and his work before him. Iya, sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Then he says, and they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and you shall be called, sought out, a city not forsaken. Dan orang akan menyebutkan mereka bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. So now God is calling the people the holy city. Dan sekarang Tuhan memanggil orang-orang sebagai kota kudusnya. Now let's focus on the prophetic imminence of the New Jerusalem. When is this Jerusalem going to come? When did the prophet say it would arrive? Dan sekarang kita akan belajar mengenai kata-kata profetik mengenai kota Yerusalem baru dan kapan ini akan terjadi. All right, the two passages that we looked at in Isaiah 40 and also in Isaiah 62 are quoted by the Lord in the following text. Di dalam Matius 16 ayat 27 sampai 28 ini, Tuhan mengutip firman Tuhan di dalam Yesaya 40 dan di dalam Yesaya 42 bahwa anak Allah akan datang di dalam kemuliaan Bapanya dengan para malaikat. Dan ia akan memberikan reward memberikan satu upah kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. And so we should understand the prophecies of the city of the Lord, the redeemed city, referred to in Isaiah 40. Yerusalem sebagai kota yang sudah ditebus. Those are the texts that the Lord quotes in Matthew 16, 27 and 28, when he says, for the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Assuredly, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Aku berkata kepadamu bahwa mereka yang berdiri sekarang ini tidak akan mengalami kematian sampai ia melihat anak manusia datang di dalam kerajaannya. So the phrase will come is taken from a Greek word, which is melo, that means about to come. So the Lord was saying he was about to come, and this coming would take place before some who were living when he was on earth, before they would die. Dan perkataan akan datang ini diambil dari bahasa
aslinya bahasa Greka yang berkata bahwa Tuhan akan datang dan ada orang-orang tertentu yang tidak akan meninggal, yang akan melihat kedatangannya. And thus, this kingdom is the same kingdom Daniel spoke about that was made without hands. Dan ini adalah kerajaan yang dikatakan oleh Daniel ketika Daniel berkata ini adalah kerajaan yang bukan dibangun oleh manusia. Mark said that it would come within that same adulterous and sinful generation that was living at the time Jesus was on earth. Boleh. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, No, yang Mark 8 dikatakan bahwa yang malu akan aku dan firmanku di dalam generasi yang penuh dengan dosa dan penuh dengan perbuatan zina ini, maka anak manusia juga akan malu mengakuinya ketika ia datang di dalam kemuliaan Bapaknya ditemani dengan para malaikatnya. Ya. And once again, he said this would come before some who stood in his presence would die. Some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power. Dan dia berkata lagi bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Okay. Jesus pointed out the imminence of that kingdom, of that new temple, of that new Jerusalem. Dan Yesus menekankan mengenai imminence dari kota Yerusalem ini. And so we have already looked at the comments from the woman at Samaria, but in verse 23, he says, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit, no longer in Mount Gerizim, nor in Jerusalem, the city of Jerusalem, but they would worship in spirit and in truth. Ya, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa saatnya akan tiba bahwa yang pertama dia bilang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian bahwa kita ulang ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa ya di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. So they were looking for a temple that was going to come very soon, not one that people are still waiting on today. Jadi ini merupakan satu tipikal bukan yang berlawanan tentang kerajaan Allah, bukan tentang apa yang ditunggu oleh manusia pada umumnya. And thus God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Allah adalah roh, maka barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan dalam kebenaran. Now, Jesus promised to build a new temple. Allah berjanji akan membangun bait Allah yang baru. He stated in John 2 and verse 19, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Di dalam Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, hancurkan bait Allah ini dan di dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. The Jews said, well, it's taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days?
Dan orang Yahudi berkata, baik Allah ini dibangun di dalam waktu 46 tahun dan kau katakan bahwa kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari. But he was speaking of the temple of his body, not the physical temple that was in Jerusalem. Mengenai bait Allah bait Allah di dalam tubuhnya yang akan dihancurkan. Now, there were some false witnesses came at the time of his crucifixion, and they made statements such as, we heard him say, I will destroy this temple made with hands, and within 3 days, I will build another made without hands. Dan ada orang-orang yang memberikan kesaksian yang palsu saat Tuhan Yesus akan disalibkan, dan yang memberikan kesaksian palsu yang berkata bahwa orang ini mengatakan bahwa di dalam 3 hari bait Allah ini dihancurkan dan di dalam 3 hari akan dibangun kembali, dan bukan dibangun dengan tangan. So they were actually thinking that he was going to destroy the physical temple and then 3 days later rebuild another physical temple. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan menghancurkan bait Allah secara fisik dan akan membangunnya kembali 3 hari kemudian juga secara fisik. But he was actually speaking of the temple, the spiritual temple of God. Dan padahal sebenarnya yang Tuhan maksudkan adalah bait Allah secara rohani. And so in Matthew 16, 18 and 19, he says, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Dan di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. And we will see that the church is the house not made with hands. It is the kingdom that Daniel spoke about, and we'll see that it is the house of God, the temple. Dan kita akan melihat bahwa gereja itu adalah bukan merupakan bait Allah yang dibangun dengan tangan, tetapi bait Allah yang dibangun dengan roh Allah. Christ himself is the chief cornerstone. Allah sendiri adalah batu penjuru keselamatan. And so the apostles told the Jews that Jesus, whom they had crucified, was the stone that had been rejected by the builders that had become the chief cornerstone. Dan Rasul Paulus berkata kepada bangsa Yahudi bahwa Yesus yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah merupakan satu bangunan yang sudah menjadi batu penjuru. And this is where they would find salvation. Dan melaluinya engkau akan menemukan keselamatan. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Dan keselamatan ini tidak ada di dalam siapapun juga selain ada di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. And these verses are repeated in Psalm 118 and verse 22. And also Isaiah 28 verses 14 through 18. Ayat ini diulang kembali di dalam Mazmur 108. Mazmur. All right, these verses are repeated in Isaiah 28 verses 14 through 18. Di dalam ayat ini diulang kembali di dalam Yesaya 28 ayat 14 sampai 18. Dan juga Mazmur 118 ayat 22 bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Now remember, Jesus said, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Dan ingatlah bahwa Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. But notice in verse 15, Isaiah speaks of the Jews saying that they had made a covenant with death
and with Sheol, which is the Hebrew equivalent of Hades, which is the Greek. So they had made a covenant with Sheol and death. They were in agreement. However, when the new foundation would be laid, the covenant with death and Sheol would not stand, would not prevail against the new kingdom. Boleh diberikan ayatnya? Should I repeat? Ya, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan duniamu telah dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Sorry. Again, yeah. Okay, all right. Uh, So the Jews had made a covenant. Walaupun cemeti berdesak dengan kerasnya, kami tidak kena sebab kami telah membuat bohong With death and Sheol. sebagai perlindungan kami dan dalam dusta kami menyembunyikan. However, when the new foundation was laid, the covenant with death and Sheol would be annulled. It would not stand. Sorry? When the new temple foundation is laid, which is Christ, the chief cornerstone, the covenant with death and with Sheol would be annulled. It would not stand. Oh, oke. Tetapi ketika bait Allah yang kudus itu sudah dibangun, maka alam maut tidak akan dapat menguasainya. All right, and now the prophetic people of Zion. Dan sekarang adalah Sion sebagai orang yang sudah dibuatkan. So Isaiah says, I've put my words in your mouth. I've covered you with the shadow of my hand, that I may plant the heavens, lay the foundations of the earth, and say to Zion, you are my people. Di dalam Yesaya 51 ayat 16 dikatakan, aku telah menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. And in the New Testament, we learn that the believers through Christ are the new temple of God. Dan di dalam perjanjian baru kita mempelajari bahwa orang-orang yang percaya di dalam Kristus adalah bait Allah yang baru di dalam Tuhan. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Also in 1 Corinthians 6, 19 through 20, or do you not know that your body, and the body here is the church, that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 juga dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. For you, speaking to the church once again, were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kamu di sini adalah berbicara mengenai bait Allah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Now, some think that this is talking about their individual body. Jadi ini bicara mengenai tubuh secara individual. But it's not. It Sebenarnya, speaks of the body of Christ, of the church. Sebenarnya bukan bicara tentang tentang tubuh secara individual, tetapi bicara mengenai tubuh Allah, tubuh Kristus. And thus, he says they have the Spirit of God, and therefore they were to glorify God in their body, which was the church, and in their spirit, which was the Holy Spirit. Dan itu sebab mereka harus memuliakan Tuhan di dalam tubuhnya dan di dalam rohnya yang merupakan adalah Allah. Only
the church received the Holy Spirit. Hanya gereja yang menerima Roh Kudus. Remember when Jesus was on earth and some of the Pharisees told him that he cast out demons by the prince of demons, by an unholy spirit. Pada waktu itu ada orang-orang Farisi yang berkata bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa dari roh jahat. But Jesus let them know that he cast out demons by the power of God, and it was the Pharisees who had the unholy spirit. Tapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia mengusir roh jahat dengan kuasa Allah dan bahwa sebenarnya orang Farisilah yang memiliki roh yang tidak benar. And that's why he's telling the church here to glorify God in their body, which is the church, and in their spirit, which was the Holy Spirit. Oleh sebab itu harus memuliakan Allah di dalam tubuhmu, yaitu gerejanya, dan di dalam rohmu, yaitu Allah. In Ephesians 2, verses 19 through 22, he says, "Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God." Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berkata bahwa engkau bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi adalah kawan swarga dari orang-orang yang kudus dan anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. In 1 Corinthians 6, he had told them in that same context, your bodies are the members of Christ, but here he tells them that they are the members of the household of God. Dikatakan bahwa di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam roh menjadi bait Allah. Notice, they had been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Dan kita sudah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. So the believers in Christ are built on Jesus Christ as the chief cornerstone and the teachings of the apostles and prophets. Dan orang-orang percaya dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan di atas dasar pengajaran para rasul. The scripture says, "For other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ." Tidak ada yang dapat membangun dasar selain dasar yang dibangun oleh Yesus Kristus. And thus, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. Dan di dalam Dia, maka seluruh bangunan itu dibangun bersama-sama menjadi bangunan bait Allah yang menjadi satu bangunan yang kudus. Bait Allah yang di dalam Tuhan. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Di dalam Dia, engkau juga menjadi ada merupakan seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. So God's people are His new Jerusalem. Jadi orang-orang kita, umat pilihannya adalah bait Allah yang baru. Here's that living stone coming to him as a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. Datang kepadanya batu yang hidup itu dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. You also, as living stones, are being built up a spiritual house. Engkau juga di dalam Tuhan dibangun sebagai spiritual house, satu bangunan roh, satu rumah rohani bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. And again, we have the same verses from Isaiah 28,
and 14 through 16. Dan kita juga di sini punya ayat yang sama dengan Yesaya 48 tadi, dikatakan di dalam Ibrani 3 ayat 6. All right, I'm trying to move toward a close here. All right, in Hebrews 3 and verse 6, but Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Ibrani 3 ayat 6 dikatakan, tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh, berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. And again, the spiritual house is the church, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Jadi gereja merupakan adalah bait Allah, bait secara roh. Kalau Tuhan Yesus berkata, kalau aku menangguhkan, aku menulis kepadamu supaya engkau tahu bagaimana membangun dirimu bagaimana membangun dirimu sebagai bait Allah. Sebagai gereja dari Allah yang hidup, yang merupakan satu fondasi dari kebenaran. All right, you're doing a wonderful job, Gloria. Thank you so much. Thank you so much. Sorry. And now we are looking at the temple as the new heaven and earth. Dan sekarang kita akan melihat bait Allah sebagai langit baru dan bumi baru. In Haggai, chapter 2, verses 6 through 9, dalam kitab Hagai 2 ayat 6 sampai 9, he said, for thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while, I will shake heaven and earth, the sea and the dry land. Di dalam Hagai 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan, sekali lagi dalam waktu yang singkat aku akan shake langit dan bumi dan juga laut dan juga bumi. And I will shake all nations. Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, lautan dan juga bumi yang kering. And they will come to the desire of all nations. Dan aku juga akan mengguncangkan bangsa-bangsa dan mereka akan datang kepada yang diinginkan oleh segala bangsa, yaitu Tuhan. Dan aku akan mengisi bait Allah dengan kemuliaanku, kata Tuhan semesta. And he was going to fill this temple with glory. But the glory of this latter temple would be far greater than anything that had been before. Dan Tuhan akan mengisi bait Allahnya dengan kemuliaannya, dan dikatakan bahwa kemuliaan yang diberikan yang kemudian akan lebih besar dari kemuliaan sebelumnya. Now this is quoted in Hebrews chapter 12, verses 25 through 28. Dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 28 dikatakan. So he says, see that you do not refuse him who speaks, for if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Ya, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Whose voice then shook the earth, but now, and that is now at the time this was written, he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also heaven. Dan sekarang berbicara mengenai pada saat firman Tuhan itu ditulis, bahwa sekali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Now this yet once more
indicates the removal of those things that are being shaken. Dan perkataan satu kali berhubungan dengan segala sesuatu yang akan diguncangkan. So what is he saying here? Apa yang sedang Tuhan katakan di sini? Those things which are being shaken were as of things that are made. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak. And this phrase, things that are made, refers to things that were made with hands. Dalam hal ini yang dikatakan segala sesuatu yang diciptakan merupakan segala sesuatu yang diciptakan dengan tangannya. And thus referring to the old temple that existed at that time in Jerusalem. Dan merupakan berhubungan dengan bait Allah yang didirikan di zaman dulu, di perjanjian yang dulu. In order that the things which cannot be shaken may remain. Supaya hal-hal yang tidak dapat diguncangkan itu tinggal tetap. And therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, Oleh sebab itu, karena kita menerima kerajaan yang tidak dapat diguncangkan, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. And this is the kingdom that was the stone cut out of the mountain without hands that would never be destroyed. Inilah adalah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, tidak dapat dibinasakan oleh tangan. So the heavens and earth in this passage were already being shaken when the passage was written. So we're not talking about a physical world being destroyed. We're talking about a heaven and earth that was already in the process of being shaken at that time. Jadi kita bicara hal-hal yang diguncangkan itu sudah diguncangkan. Kita tidak bicara secara fisikal, tapi kita bicara secara roh mengenai hal-hal yang akan diguncangkan. The psalmist says, "This will be written for the generation to come, that a people yet to be created may praise the Lord." So this was prophetic of this coming new temple. Mazmur 102 ayat 18 sampai 21 dikatakan nubuatan tentang bait Allah yang akan datang ini, bahwa ini ditulis untuk generasi yang akan datang, supaya orang-orang yang belum diciptakan itu, tadi dimunculkan lagi ayatnya, the people not yet be created. Coba dimunculkan lagi please. All right, we need to go back. Iya, supaya orang-orang yang belum diciptakan boleh memuji Allah. Yeah. Okay. All right. And now we're going to see the prophecy of the new Jerusalem, the new people of God, and then we will close in the book of Revelation. Dan kita akan melihat sekarang nubuatan tentang Yerusalem baru, orang-orang yang ciptaan-ciptaan yang baru. So Isaiah says, "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered or come to mind." Yesaya 65 ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. But what is this new heavens and earth? Sebenarnya apakah langit baru dan bumi baru ini? He says, "But be glad and rejoice forever in what I create." Ia berkata bahwa bersukacitalah untuk selamanya apa yang sudah aku ciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem sebagai satu sukacita dan orang-orang yang akan bersukacita. So he was going to create Jerusalem as a rejoicing
and her people a joy. Dan jadi Tuhan akan menciptakan Yerusalem sebagai satu hal yang penuh dengan sukacita dan orang-orangnya juga penuh dengan sukacita. So remember, we studied that Jerusalem was the mountain of God. Jadi kita It was bersama-sama pelajari bahwa Yerusalem adalah gunung Tuhan. It was the city of God. Itu adalah kota Allah. And now he says it is the new heavens and new earth. Dan sekarang kita katakan bahwa Yerusalem itu adalah langit baru dan bumi baru. And in creating Jerusalem, he is going to create her people a joy. Dan dalam menciptakan Yerusalem, maka Tuhan juga akan menciptakan umat pilihannya sebagai umat yang penuh dengan sukacita. I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. Aku akan bersukacita di Yerusalem dan sukacita di dalam umat pilihanku. This is where the voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. And so, in Revelation 21, verses 1 through 3, Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 dikatakan, John said, "Now I saw a new heaven and a new earth. lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. For the first heaven and the first earth had passed away, Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. and there was no more sea." Dan laut pun tidak ada lagi. Remember when Haggai said, yet once more, and I will shake the heavens, the sea, Ingat, and the earth and dry land? satu kali lagi, dan bumi dan langit akan diguncangkan. And when God would do that, he was going to fill the temple with glory. Dan Tuhan akan memenuhi baitnya dengan kemuliaan. Then we saw in Hebrews where the heavens and earth was already being shaken. Dan di dalam Ibrani kita melihat bahwa langit dan bumi itu sudah diguncangkan. And was being replaced with the kingdom of God, the house not made with hands. Dan sudah digantikan dengan kemuliaan dari kerajaan Allah yang dibangun bukan dengan tangan manusia. And so now when he says, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea. Dan sekarang aku melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Let's find out what this new heavens and new earth is. Mari kita temukan apa yang dimaksud dengan langit baru dan bumi baru di sini. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. So the New Jerusalem does not come from Mount Gerizim. Jadi Yerusalem baru ini nggak datang dari Gunung Gerizim. It does not come from Jerusalem in Palestine. Bukan datang dari Yerusalem di Palestina. It does not come from the desert or any other place. Bukan datang On dari earth. padang tempat apapun juga. But it came down out of heaven, Tetapi ia turun dari surga. prepared as a bride adorned for her husband. Dipersiapkan seperti perempuan yang mempersiapkan untuk menyambut kedatangan suaminya. And that tells us that the New Jerusalem is the church. Dan ini mengatakan bahwa Yerusalem baru adalah gerejanya.
And so John says, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will Lalu dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Lalu Yohanes berkata, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. And so as Jerusalem descends from heaven, one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plagues came to me and said, come, I will show you the bride, the Lamb's wife. Oleh karena Yerusalem baru itu turun dari surga, maka salah satu dari 7 malaikat yang memiliki 7 bowl yang berisi 7 malapetaka datang kepadaku dan berkata kepadaku, mari aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita, keluar. All right. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Lalu aku di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi yang menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem, turun dari surga dari Allah. And now we see once again that divine presence. Dan sekali lagi kita melihat hadirat Allah yang kudus itu, divine, hadirat Allah, hadirat ilahi. So as John looks at this holy city that has descended out of heaven from God, he says, but I saw no temple in it. Dan Yohanes berkata ketika ia melihat Yerusalem baru yang turun dari surga, dikatakan, aku tidak melihat bait suci di dalamnya. So there was no physical temple, there was no building that was made by hands, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Yohanes tidak melihat bait Allah secara fisikal karena Tuhanlah yang menjadi bait Allahnya. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. Jadi kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. And the nations of those who are being saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Ayat 24, tolong terjemahannya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. And so how do we enter this heavenly city? Jadi bagaimana kita melihat kota surgawi ini? We must believe that Jesus Christ is the Son of God, that chief cornerstone. Kota surgawi ini adalah Tuhan Yesus sendiri, batu penjuru itu. And when we believe that with all of our heart, the Bible says we can be saved. Dan jika kita mempercayai itu dengan seluruh hati kita, Alkitab berkata bahwa kita akan diselamatkan. We must also repent or turn from our sins. Dan kita juga diperintahkan untuk bertobat dan berpaling dari segala dosa-dosa kita. And we must confess Jesus Christ to be our Lord, to be the Son of God. Kita juga harus mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. And the way we join ourselves to be a part of this heavenly city. Dan dengan caranya kita menjadi bagian dari kota yang kudus ini. We must be baptized into Christ and rise in this newness of life. Dengan cara kita dibaptis di dalam Kristus dan memiliki satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. God tells us at that point that we will be his temple, he will walk in us and dwell in us,
He will be our God, we will be his people, and we will be his sons and daughters. Dengan demikian dikatakan ketika kita melakukannya, maka kita akan menjadi anak Tuhan, dia akan menjadi Allah kita akan berjalan bersama dia. And so, what happens now that we are in this new temple, when we come into this new temple, since all of these things have now been fulfilled and they are now our reality? Jadi bagaimana sekarang sebagai bait Allah yang baru, karena segala sesuatu telah di fulfilled, segala sesuatu telah digenapi. People are asking, well, what do we do? Since Christ has come, we have the New Jerusalem. What's left? Well, we still must worship God. Banyak orang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sudah datang. Apa yang harus kita tetap lakukan? Because that was the purpose of building the New Jerusalem. God is spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth. Yerusalem baru ini adalah bahwa kita ini menyembah Allah, karena barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. He calls us to fellowship in Christ. Dan kita harus bersekutu di dalam Kristus. And we have to spread his glory. Teach those who do not know the way of God. Dan kita harus menyebarkan kemuliaannya di mana-mana dan mengajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. So evangelism must continue. That's Isaiah 66, in the new heavens and new earth. Dan kita harus tetap melakukan penginjilan seperti Yesaya 66 berkata mengenai langit baru dan bumi baru. But we should also be compassionate toward those such as widows and orphans and help them in their distress. Dan kita juga harus memiliki satu belas kasihan untuk para janda dan anak yatim piatu dan melayani mereka di dalam kesesakan mereka. We have to continue to serve other people. Kita harus terus melayani orang-orang lain. And then provoke one another to love and good works. Dan ini akan membuat kita selalu mengingatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. Peter tells us that we must be able to give a defense of the things that we believe. Rasul Petrus berkata bahwa kita harus memberikan alasan atau pertanggungan jawab kepada terhadap sesuatu yang kita percayai. And where it's possible, we should strive to prosper so that we have something to give to those who have need. Dan kita juga harus berjuang supaya kita hidup di dalam berkelimpahan, diberkati Tuhan, supaya kita bisa memberi sesuatu kepada orang lain yang sedang membutuhkan. One of the things that a false concept of God's New Jerusalem has been people retreating from public activity, policy making, decision making that will benefit those who are believers in Christ. So we must be engaged in the world in an active way, helping to change things that are not right, participating in levels of government and of business in areas where we can impact society. Iya, jadi ada pandangan yang keliru mengenai bahwa kalau menjadi bait Allah yang kudus itu tidak perlu aktif di dalam kegiatan politik, tapi saya katakan bahwa sebagai anak Tuhan kita harus terlibat aktif menjadi terang dalam organisasi kemasyarakatan, di dalam politik, supaya kita selalu bisa membawa berkat bagi orang lain, melayani. And because the world is not going to end tomorrow or the next week or at any time, we need to have long-term goals. Oleh karena dunia ini selalu ada, bukan cuma kemarin dan hari ini, maka kita juga harus memiliki satu rencana jangka panjang untuk melayani maksudnya. And think for generations to come. Untuk generasi yang akan datang. And then finally, I would say we need to find what our purpose is in life and fulfill it.
Dan pada akhirnya saya ingin berkata bahwa baiklah setiap kita mengetahui apakah tujuan kita diciptakan di dunia ini dan kemudian memenuhi tujuan itu. All of us have a talent or a gift that has been given to us by God. It doesn't matter. Setiap kita memiliki talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. So if you're working a job, you can always share the gospel. You can always perform your work in a way that commends your performance to Christ. Jadi apapun profesi dan pekerjaan kita, kita selalu dapat menceritakan tentang kabar baik itu melalui pekerjaan kita. Perhaps you are a creator or an inventor, and you can invent technology and many other useful things that can be used to the glory of Christ. Mungkin kita merupakan seorang penemu, kita merupakan seorang yang bergerak di bidang teknologi, kita selalu bisa menemukan hal-hal yang baru yang bisa memberikan keuntungan bagi orang banyak. Some people will make a bad use even of the technology we have tonight, but here we are using it to the glory of God. Let's create more things like that and engage in ways that will bring honor to Him. Ya, banyak orang berkata bahwa berkata yang buruk tentang akibat-akibat dari kemajuan teknologi. Tapi di sini kita sekarang, oleh karena teknologi ini kita ada, jadi gunakanlah teknologi untuk memuliakan Tuhan. And that is the presentation for tonight, or for this morning, excuse me, it's night where I am. I want to thank all of you for being patient and for your undivided attention. I hope that we've said some things that have been enlightening to you, that has provoked thought. And even if they've raised some questions, I'm ready to address some of the questions that you may have. And just let me know what things you'd like to inquire about as we have covered the message tonight or this morning. Jadi demikianlah semua material yang saya bisa sampaikan pada malam dan siang hari ini. Terima kasih untuk kesabaran Anda semua untuk mendengarkan material yang saya bawakan pada siang ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, boleh bertanya sesudah ini. Terima kasih.